Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan saya Pak Aji. Jadi kali ini kita akan membahas kisi-kisi PTS yang kedua untuk kelas 8. Jadi PTS 2 ini nanti akan ada 2 bab ya. Jadi untuk PTS 2 ini kisi-kisi PTS 2. Kisi-kisi PTS 2 ini untuk kelas 8 ya. Nah, jadi ada 2 bab. Yang pertama babnya adalah tekanan pada zat. Oke. Yang kedua adalah getaran dan gelombang. Jadi langsung saja untuk mempersingkat waktu. Yang pertama, jadi kisi-kisi pertama kita cek yaitu adalah satuan pada tekanan. Oke, jadi akan saya kasih tahu beberapa satuan pada tekanan. Oke, satuan pada tekanan yang pertama adalah Newton per meter persegi. Newton per meter persegi. Yang kedua adalah PA. PA ini dibacanya adalah Pascal. Oke ya. Selain Newton per meter persegi, Pascal ada lagi satuannya ATM. ATM itu adalah atmosfer. Oke ya. Ada lagi satuannya bentuknya adalah bar. Ada lagi CMHG. CMHG itu apa sih Pak? CMHG adalah sentimeter. Hg-nya adalah hidrogirum. Hidrogirum. Apa sih Pak hidrogirum itu? Hidrogirum itu adalah raksa. Kalau mmHg berarti dia milimeter. Jadi ini milimeter. Hidrogirum ini bacanya ya, hidrogirum. Oke. Jadi berikut adalah macam-macam satuan pada tekanan. Ada Newton per meter persegi, ada Pascal, ada TM, ada bar, ada CMHG, ada mmHG. Oke, berikutnya yang nomor 2. Kita cek kisi-kisinya. Tekanan terkecil yang dialami lantai pada balok. Oke ya. Tekanan terkecil yang dialami lantai oleh balok itu asumsinya atau anggapannya asumsinya masanya sama. Asumsi atau misalnya gitu ya. Asumsi itu atau misalnya itu. Misalnya massa semua balok sama. Kita tahu bahwa rumusnya P sama dengan F per A. Nah, dari rumus ini dapat kita cek dari rumus ini bahwa P berbanding terbalik dengan A. Oke ya. P berbanding terbalik dengan A. Oke, jadi P itu berbanding terbalik dengan A. Untuk mencari, jadi untuk mencari tekanan terkecil berarti kita mencari A yang terbesar. Oke, jadi untuk mencari, jadi kan kisi-kisinya mencari tekanan terkecil ya. Untuk mencari tekanan terkecil maka dicari luas alas terbesar. Nah, jadi nanti ada gambar bermacam-macam balok. Kalian hitung luas alasnya. Mana yang luas alasnya paling besar? Berarti itu adalah yang tekanannya paling kecil. Oke. Berikutnya nomor 3.
Di sini ada seseorang, kita disuruh mencari tekanan terhadap lantai. Jadi misalkan siapa ya, Banu, ya, misalkan Banu masanya 40 kg misalnya ya. Banu masanya 40 kg, memiliki sepatu dengan luas alas masing-masing, ya, masing-masing misalnya berapa ya enaknya, 200 gitu aja ya, 200 cm persegi gitu aja. Oke, jika Banu berdiri dengan satu kaki, jika Banu berdiri dengan satu kaki, tekanan yang dialami lantai berapa? Tekanan yang dialami lantai. Oke, langsung kita kerjakan. Kita tahu bahwa masanya adalah 40 kg, kemudian luas alasnya adalah 200 cm persegi. Nah, ini berapa dijadiin meter. Sehingga, oke ya, cara jadiin meter itu gimana sih, Pak? Caranya seperti ini. Kalian harus ingat, ini gak boleh lupa, kilo, hekto, deka, meter, desi, senti, mili. Senti ke meter, dia naik berapa? Naik 2, berarti kan dibagi 100. Karena kuadrat, ya berarti 100-nya dikuadratin. Jadinya dibagi 10.000. Nah, kan ini 200. Naiknya 2 kan ya. Seandainya ini nggak ada kuadratnya, dibaginya 100 saja. Tapi karena kuadrat, ya berarti dikuadratin, nolnya jadi 4. Seperti itu. Sehingga ini menjadi coret-coret. 2/100, 0,02 meter persegi. Oke, yang ini kita bisa mencari F-nya. F atau W, atau rumusnya adalah M kali G. Nah, jadinya ya 400 Newton. Seperti itu aja. Lanjut. Mencari P berarti F per A. F-nya diketahui 400, A-nya adalah 0,02. 400 dibagi 2 aja 200 ya. 400 dibagi 2, 200. Kalau 0,02 ya 20.000. Jadi 20.000 Pascal. Kalau dijadiin kilo Pascal bagaimana, Pak? Ya berarti ininya kan kilo itu 1000. Berarti ya 20 kilo Pascal. Seperti itu ya. Berarti ini 20 kilo Pascal. Oke, next. Lanjut. Yang keempat, tentang tekanan hidrostatis. Misalnya, Doni menyelam, misalkan Dion menyelam, ya, dan merasakan tekanan 255 kilopascal. Oke, jika massa jenis air laut, jika massa jenis air laut, oke ya, 1,02 gram per centimeter kubik, oke, maka kedalamannya berapa? Kedalamannya berapa? Kedalaman berapa? Langsung kita bahas. Diketahui P-nya adalah 255 kilopascal, berarti 000 pascal. Jadi kilo itu dikalikan 1000. Rho-nya itu dijadiin kilogram, berarti ya 1020 kilogram per meter kubik. Jadi G-nya, nah G-nya kita
pakai dua macam, 10 atau 9,8. Kita pakai saja 9,8 ya, 9,8 meter per second kuadrat. Oke, mencari kedalaman, ini kan pH. Tekanan hidrostatis rumusnya adalah rho GH, berarti 255.000 sama dengan 1020 dikali 9,8 dikali H, berarti H-nya ya dihitung 255.000 dikali 1020 dikali dengan 9,8. Berapakah H? Nah, silahkan dihitung. Oke, lanjut. Soal nomor 5 sekarang. Tekanan yang diberikan pada zat cair akan diteruskan ke segala arah oleh zat cair tersebut, merupakan pernyataan dari hukum. Nih, saya jelaskan beberapa hukum ya. Kalau hukum Archimedes, jadi yang pertama itu saya jelaskan tentang hukum Archimedes. Hukum Archimedes itu adalah benda dalam fluida akan mengalami gaya angkat ke atas sebesar berat fluida yang dipindahkan atau fluida yang digantikan dengan volume si benda yang di dalam fluida itu tadi. Itu hukum Archimedes. Selanjutnya hukum Pascal. Tekanan dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dan sama besar. Oke, jadi itu adalah hukum Pascal. Lanjut, soal nomor 6. Diberi contoh sebuah pompa hidrolik memiliki piston besar dengan luas penampang. Nah, misalkan diketahui piston besar, luas penampangnya, piston besar, luas penampang 200 cm persegi, digunakan untuk mengangkat mobil 1 ton, 1 ton. Jika piston kecil luasnya misalnya 20 cm persegi, gaya yang diperlukan berapa Newton ya. Oke, kita kerjakan. Diketahui A besar atau kita simbolkan A1 200. Oke, A2 nya yaitu adalah 20. F1 1 ton itu masih massa ya. Nah, F1 berarti W sama dengan M kali G. Nah, berarti 1 ton itu 1000 kilo. Nah, jadi ada penekanan di sini yang nggak boleh lupa. 1 ton itu adalah 1000 kilogram.
Oke, berarti berapa Newton? Ya 1000 dikali 10 sama dengan 10.000 Newton. Yang ditanyakan adalah F2. Langsung kita kerjakan. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F1-nya kita tahu 10.000, A1-nya 200, F2-nya yang dicari, A2-nya 20. Oke, ini kita coret saja. Coret, coret. Berarti F2 sama dengan 100 dikali 20 dibagi 2. Maka, sakit kok P sih? F2-nya bagi ya ini kan 10 kan? Tinggal 1000 Newton. Seperti itu. Selanjutnya nomor 7. Alat-alat yang menerapkan hukum Pascal. Oke. Alat-alat yang menerapkan hukum Pascal. Ya, rem hidrolik. Nambel ban itu kalau mau nambal bannya truk berarti dia pakai dongkrak. Alat-alat bangunan itu banyak yang menggunakan pompa hidrolik. Pompa hidrolik. Jadi ini alat-alat untuk yang menerapkan hukum Pascal. Oke, selanjutnya nomor 8. Oke, nomor 8 itu mencari tekanan udara di dalam gas. Sebenarnya ini nggak terlalu susah, tapi kalian harus fokus biar tahu bedanya. Karena ini tinggal dikurangin doang. Jenis soal seperti ini tinggal ditambah dan dikurang. Ini gas. Ini udara luar ya. Ini udara luar. Oke. Jadi misalkan ada cairan biasanya ya raksa. Cairannya raksa. Oke. Tekanan udara luar itu pasti, maksudnya ada ketentuannya, itu biasanya 76, kecuali kalau di soal diketahui yang mendekati ya kalian ganti nggak apa-apa, tapi biasanya kalau di soal nggak diketahui, kalau di soal tidak diketahui P udara itu adalah 76 cmHg. Oke, dicek soal nomor 8 ya. Jadi gas dan udara luar itu saling dorong-mendorong. Si gas mendorong ke kiri. Jadi gas ada di kanan nih, tabung gasnya. Tabung gas ini ada di kanan, dia mendorong ke kiri. Kemudian si udara mendorong ke bawah yang nanti ujung-ujungnya dia bergerak ke kanan. Alhasil, ya, akhirnya cairan ini kan kedorong ke kiri. Artinya kan menang gas. Oke ya. Artinya kan cairan ini didorong. Udara itu mendorong, gas juga mendorong. Jadi udara mendorong agar gerak ke kanan, si gas mendorong agar gerak ke kiri. Ternyata dorongannya menang gas. Buktinya apa, Pak? Buktinya ini. Gesernya ke kanan. Seperti itu. Nah, berarti lebih besar si gas. Kalau lebih besar si gas, kita cek selisihnya. Oh, selisihnya di situ 4 cm. Karena si gas lebih besar dan selisihnya 4 cm, artinya tekanan gas itu lebih besar 4 cm dari udara. Jadi kalau mencari P gas, itu adalah PU ditambah delta H-nya. Berarti ya 76
ditambah 4 jadinya 80 cm Hg. Seperti itu. Oke, lanjut next. Tadi nomor berapa ya? Nomor 8, sekarang nomor 9. Oke. Oke, nomor 9 itu diketahui misalnya kota Bandung berada di ketinggian 300 mdpl gitu ya, misalnya 300 mdpl. mdpl itu apa sih Pak? mdpl itu meter di atas permukaan laut. Nah, jadi kan biasanya kalau kalian di gunung itu kan ada berapa ketinggiannya mdpl, itu artinya adalah meter di atas permukaan laut. Nah, kota Bandung berada di ketinggian 300 mdpl, meter di atas permukaan laut. Tekanannya sebesar, jadi tekanan udaranya sebesar Oke ya, jadi mencari tekanan udara yang soalnya seperti ini. P sama dengan 76 cmHg dikurang H per 100. Jadi ini rumusnya. Nah, jadi ya kita masukkan aja P 76 min hanya berapa? 300 dibagi 100 berarti P-nya berapa? 76 dikurang 3, jadinya ya 73 cmHg. Nomor 9. Lanjut, sekarang masuk ke nomor 10. Pengertian getaran. Ya, getaran itu apa sih Pak? Ya, getaran gerak bolak-balik yang melewati titik kesetimbangan. Ya, jadi getaran itu adalah gerak bolak-balik yang melewati titik kesetimbangan. Oke, itu pengertian dari getaran. Selanjutnya nomor 11. Misalkan sebuah penggaris digetarkan dengan frekuensi, misalkan ya, penggaris digetarkan dengan frekuensi 150 Hz. Artinya apa Pak? Oke, artinya apa? Artinya penggaris bergetar sebanyak 150 dalam 1 detik atau selama 1 detik terdapat 150 getaran. Oke, dan nomor 11. 12. Sebuah bandul. Misalkan ini soalnya adalah sebuah bandul. A, B, C. Oke, diketahui frekuensinya. Jadi bandul bergetar dengan frekuensi 0,5 Hz. 0,5 Hz. Kemudian jarak AC sebesar 6 cm. Pertanyaannya adalah periode dan amplitudo.
periode dan amplitudo. Oke ya, mencari periode kan diketahui nih F-nya sama dengan 0,5 Hz. Oke, kita cari periode. Seper F sama dengan ya seper dibagi 0,5 2 second. Mencari amplitudo, kita tahu bahwa A ke C itu 6 cm ya. Nah, amplitudo itu dari titik setimbangannya yang mana Pak? Yang ini, titik setimbangan itu yang tengah ini. Jadi bandul kalau sedang seimbang atau enggak disimpangkan, dia kan posisinya lurus ke bawah. Dari titik setimbang ke simpangan maksimum itu namanya amplitudo. Kalau A ke C 6 cm berarti kesininya saja berapa cm? 3 cm, berarti itu adalah amplitudo. Seperti itu saja. Lanjut, nomor 13. Oke, berdasarkan medium perambatan, ada 2 gelombang ya, berarti gelombang mekanik dan gelombang elektromagnet. Bedanya apa, Pak? Yang mekanik itu kalau merambat dia perlu medium. Kalau elektromagnetik kalau melambat tidak perlu medium. Itu bedanya. Oke, lanjut nomor 14. Misal sebuah gelombang merambat dengan kecepatan ya, misalkan sebuah gelombang merambat dengan kecepatan, misalkan ya, gelombang merambat dengan kecepatan 300 meter per second selama 0,02 detik. Frekuensi dan panjang gelombangnya, frekuensi dan panjang gelombangnya adalah diketahui V sama dengan 300 meter per second. Kemudian waktunya 0,02, yang dimaksud mungkin ini periode ya, bukan waktu ya, ini periode. Gelombang merambat dengan kecepatan 300 dengan periode, itu yang lebih tepatnya ya, 0,2 second. Nah, berapakah frekuensi? Kalau frekuensi ya, misalkan tadi cara ngitungnya F sama dengan seper T. Berarti ini seper dibagi 0,02, 50 Hz. Kalau lambda ya V sama dengan lambda per T. V-nya 300, lambdanya belum tahu, T-nya 0,02. Berarti lambda itu 300 dikali 0,02. Berapa jadinya lambdanya? Kan frekuensi udah ketemu, mencari lambda. 3 kali 2 6 ya, jadi 6 meter. Caranya seperti itu. Nanti disesuaikan aja dengan soalnya besok. Insya Allah ya nggak jauh beda. Kemudian soal berikutnya, frekuensi gelombang itu 50 Hz. Kemudian panjang sebesar atau
panjang gelombangnya ya yang lebih besar. Frekuensi gelombang 50 Hz dengan panjang gelombang panjang gelombang 25 meter enaknya. Biar angkanya nggak susah. Pertanyaannya periode dan cepat lambat. Sama caranya, diketahui F-nya 50 Hz, panjang gelombangnya 25 meter. Yang pertama mencari periode. T, ya kebalikannya, seper F. Berarti seper 50, 0,02. Oke ya. Lambda V sama dengan lambda dikali F. Jadi V-nya itu 25 dikali 50. Jadinya berapa? 25 kali 5. Jadi ya 1250 meter per second. Oke, ini kisi-kisi buat besok. Jika ada pertanyaan langsung saja WA saya. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.